Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya yang tidak akan dapat kita hitung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in tabi'atnya, dan insya Allah semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ega Nasruddin di sini sebagai moderator acara kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini tentang bolehkah orang junub yang khawatir akan azalnya bertayamum. Adapun rangkaian acara kegiatan kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini yaitu ada pembukaan, dilanjutkan yang kedua ada sesi pematerian, yang ketiga ada sesi diskusi tanya jawab, yang keempat yaitu acara doa, yang kelima yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka bersama acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kajian hadis pada sore hari ini telah kita buka dengan ucapan basmalah. Semoga menjadikan amal kebaikan bagi kita semua dan semoga menambah keberkahan pada sore hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sesi pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Sebelum itu saya ingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman, akang teteh, ibu bapak, para hadirin sekalian untuk menyiapkan catatannya dan untuk bersiap-siap untuk menyimak pematerian yang sangat menarik ini. Iya, Pak Elan. Selanjutnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Apakah sudah? Ini barusan agak susah masuk ini. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Apakah sudah siap, Bapak, untuk menyampaikan pematerian yang sangat menarik ini? Ini hostnya belum membuka share screen-nya. Baik, sebentar, Bapak. Share screen-nya supaya dibuka. Masih disable. Assalamualaikum, Pak Elan. Salam satu. Oh, kamu Liana. Alhamdulillah. Ya. Kamu? Alhamdulillah saya. Ya, alhamdulillah. Ngiringan. Oh, mohon hatur nuhun. Tapi nyimak kayak mangga. Alhamdulillah. Pak Elan, mohon. Alhamdulillah. Mangga keras kerja. Baik, Bapak. Apakah bisa? Apakah sudah bisa? Alhamdulillah. Baik, dikarenakan Bapak yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna juga sudah sudah bersiap ya untuk memberikan pematerian kepada kita, dan juga dikarenakan teman-teman semuanya, Kang Teteh, Ibu Bapak sudah tidak sabar untuk menyimak pematerian. Oleh karena itu, saya serahkan kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG waktu dan tempat, saya persilahkan. Mangga, Bapak. Bentar, ini kenapa ya ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersua, walaupun ini agak terlambat, barusan mohon maaf agak susah masuk. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orang junub yang khawatir, ada kekhawatiran mungkin karena sakit atau apa, kemudian ada kekhawatiran ajalnya segera tiba, begitu. Padahal dia dalam keadaan junub, kemudian dia segera mensucikan junubnya itu dengan tayamum, gitu. Adapun dalam babnya, hadirin bisa dibuka, yaitu bab tentang idza khaufa. Nah, ini ada idza khaufa, itu bab tentang idza khaufa, apabila takut. Siapa yang takut? Yani idza khaufa al-junub, apabila seseorang yang junub takut ala nafsihi, tentang dirinya. Takut tentang apa? Al-marodo, takut tertimpa sakit, awil maut, atau mendekat maut, begitu ya. Atau khofa, dia takut al-afasa, kehausan. Kemudian dia tayammama, dia bertayamum, begitu. Jadi ini bab judul aslinya yang ada dalam kitab Al-Bukhari. Jadi bab tentang idza khofa al-junub, ketika seseorang yang junub itu takut ala nafsihi, takut dirinya al-marad, takut dirinya tertimpa sakit, awil maut, atau dia khawatir ajalnya akan segera tiba, awil khofal atau dia takut kehausan yang sangat, begitu, kemudian tayamama, dia segera bertayamum untuk mensucikan dirinya. Jamaah yang Allah muliakan, jadi ini sebenarnya kitab ini ada pada kitab tayamum, begitu. Jadi jamaah yang ada yang memiliki kitabnya, silakan dibuka kitabut tayamum. Nah, kitabut tayamum yaitu jilid 1. Nah, ini sengaja diambil karena ada kaitannya dengan junub. Ada kaitannya dengan junub yang tengah kita bahas, begitu, yang tengah kita bahas. Jamaah yang Allah muliakan, apabila jamaah itu tidak ada kitabnya, nah, supaya lebih efektif, jamaah bisa mendownload saja di Google. Di Google di-download kitab Sahih Bukhari PDF, begitu. Kitab Sahih Bukhari PDF. Insya Allah akan bisa di-download. Nah, jamaah bisa membukanya pada kitab Bukhari, babnya tentang ini. Begitu, yaitu pada kitab tayamum. Pada kitab tayamum. Nah, jamaah sekalian, apabila jamaah membutuhkan soft file materi ini, jamaah bisa meminta kepada narahubung yang ada di flyer, di pamflet, narahubung yang ada di flyer itu di pamflet, atau chat ke saya sendiri bisa, atau jamaah sekalian jika tidak berhalangan bisa gabung ke grupnya, ke grup kajian hadis. Insya Allah dengan meminta dimasukkan kepada narahubung yang tertera, gitu.
Nanti mungkin narahubung bisa menyampaikannya pada akhir atau nanti pada saatnya memandu kita diskusi. Baik jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kemudian juga pada para karib kerabat dimanapun Anda berada, kemudian tentu saja adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, ya, kita masuk pada bahasan. Nah, hadis yang disampaikan dalam bab ini adalah sebagaimana tertera, yaitu fayuzkaru anna Umar bin As. Nah, ya, fayuzkaru anna Umar bin As. Ya, disampaikan atau diceritakan bahwa Amr bin As maksudnya itu beliau itu ajnaba, junub, ya, mengalami junub fi lailatin baridatin, pada malam yang sangat dingin. Begitu. Ya, diceritakan bahwa Amr bin As, salah seorang sahabat, itu ajnaba, junub, fi lailatin baridatin, pada malam yang dingin. Begitu. Fatayammama, kemudian dia bertayamum. Watala, nah, dia sengaja bersandar kepada ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29, jemaah sekalian. Jadi, mestinya kan kalau dia junub itu mandi, itu mandi wajib. Tetapi malam yang dingin itu tidak menyebabkan dia khawatir. Air yang sangat dingin itu menyebabkan dia khawatir tubuhnya nanti tidak kuat dan sakit, begitu. Dan sakit karena khawatir sakit, atau mungkin jadi dengan dinginnya air tadi menyebabkan juga kematian baginya, begitu ya. Maka dia kemudian mensucikan junubnya itu, hadas besarnya itu dengan tayamum. Dan dia bersandar kepada surat An-Nisa ayat 29. Nah, makanya dalam hadis itu dia katakan watala, dia kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh anfusakum, diri kalian sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum, kepada kalian rohima, maha penyayang. Gitu. Nah, ini sengaja beliau bacakan, jamaah sekalian, karena ingin jadi sandaran perbuatannya. Bahwa perbuatannya bertayamum itu disandarkan kepada ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 29. Nah, tetapi rasa ragunya juga tetap menyelimuti dirinya, jamaah sekalian, menyelimuti dirinya, ya. Apakah perbuatannya itu sesuatu yang benar atau salah? Begitu. Karena itu, fadzakaro, dia menyampaikan, ya, perbuatannya tadi. Fadzakaro, dia menyampaikan perbuatannya tadi lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, ketika menyampaikan perbuatannya itu, maka falam, kata beliau, tidaklah yu'annifu, beliau mencela perbuatannya tadi. Nah, jadi dengan demikian jamaah sekalian, Nabi tidak mencela perbuatannya itu, begitu. Nah, ini artinya jamaah sekalian bahwa kalau Nabi tidak mencela, itu artinya Nabi meridoi perbuatannya tadi, begitu. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, kita masuk kepada penjelasan hadis. Nah, ini, ya. Jamaah sekalian, hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 334 dalam kitabnya, kitab Sunan Abu Dawud. Dan kemudian dalam Ahmad jilid 4 nomor 203 dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, begitu. Nah, sengaja pada saat ini jamaah sekalian disampaikan penguatnya, yaitu dalam hadis Abu Dawud nomor 334 dan dalam hadis Ahmad jilid 4 nomor
203, karena pasti jamaah ada yang bertanya-tanya, kenapa pada kesempatan ini hadis yang disampaikan kok tidak ada rawi dan sanadnya, begitu ya, tidak ada rawi dan sanadnya. Langsung dikatakan wa yudhkaru begitu ya, Anna Umar bin As, Anna Umar bin Al-As. Nah, tidak seperti biasanya ada rawi dan sanadnya. Apakah ini bagaimana persoalannya begitu jamaah sekaliannya? Nah, jamaah sekalian, memang di kitabnya begitu. Di kitabnya begitu, tidak ada rawi dan tidak ada sanad. Nah, kenapa begitu? Inilah persoalannya jamaah sekalian, bahwa ada sebagian pendapat para pengkritik hadis yang mengatakan bahwa ini buktinya katanya, bahwa dalam Sahih Bukhari itu ada juga hadis-hadis yang dhaif, jemaah sekalian, begitu. Ada juga hadis-hadis yang dhaif, katanya ini buktinya. Bahkan ini tidak ada rawi dan sanadnya sekalipun, begitu, langsung dari Bukhari langsung ke Amr bin As. Dari Bukhari langsung ke Amr bin As, begitu. Jadi guru Imam Bukhari tidak disebutkan langsung ke sahabat, berarti meringkas sekitar 5 atau 3 periode, 3 zaman, begitu diringkas. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis Bukhari di dalamnya tidak semua sahih, tetapi ada yang dhaif katanya. Demikian menurut para ulama, sebagian ulama yang mengkritik hadis Bukhari, katanya bahwa pada hadis Bukhari ada juga yang dhaif. Jamaah sekalian, sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya tidak demikian. Nah, hadis yang sengaja kita bahas kali ini, kalau dilihat dari sisi hadis ini memang dhaif. Tetapi kalau kita melihat nanti pada halaman-halaman berikutnya, itu diulang lagi hadis ini. Diulang lagi hadis ini dengan lengkap sanad dan rawinya. Terlebih nanti di hadis-hadis yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, ini bahwa hadis ini disampaikan juga oleh Abu Daud nomor 334 dan Imam Ahmad nomor hadis 203. Nah, karena waktunya terbatas, dia tidak disampaikan, hanya sampaikan hadisnya saja, kitabnya saja. Jadi dengan demikian, para ulama yang memahami seluk-beluk tentang Sahih Bukhari ini, itu menjawab kritikan sebagian ulama lain yang mengatakan bahwa hadis Bukhari ini ada yang dhaif, dengan menunjuk buktinya hadis ini, mengatakan bahwa tidak bermaksud demikian. Karena pola susunan Imam Bukhari yaitu dengan mengulang-ulangnya hadis di tempat lain, di halaman lain, dan kemudian ditambah dengan ada pada kitab-kitab yang lain hadis yang semisal lengkap dengan sanad dan rawinya, menyimpulkan bahwa Imam Bukhari dengan memangkas rawi dan sanad pada hadis ini, beliau hanya bertujuan untuk meringkas saja, begitu. Jadi tidak hendak menyatakan ini hadis dhaif, tapi dengan ingin meringkas saja, karena ini berkaitan dengan salah satu judul, menguatkan judul, begitu jamaah sekalian, ya. Nah, jadi sudahlah terjawab keraguan kita tentang bahwa di dalam Sahih Bukhari itu ada yang dhaif, sudah terjawab, begitu ya jamaah sekalian, bahwa ini sudah ada sanad dan rawinya di halaman lain yang insya Allah akan kita bahas, begitu. Dan juga ditemukan dalam hadis-hadis yang lain, begitu, dalam kitab-kitab yang lain. Nah, jadi ini sudah kita bahas ya jamaah sekalian, jadi tidak ragu lagi akan kesahihan hadis-hadis Bukhari, begitu. Jamaah sekalian, yang nomor 2, kita masuk kepada nomor 2. Nah,
Judul bab ini, demikian juga hadis yang kita bahas ini, adalah berkaitan dengan orang junub yang dibolehkan tayamum. Jadi orang yang junub yang dibolehkan tayamum untuk mensucikan dirinya jika orang junub itu terjadi pada 3 keadaan. Yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama, jika orang junub itu khawatir tertimpa sakit, begitu. Jadi jika dia khawatir tertimpa sakit, dia boleh tayamum, begitu. Dia boleh tayamum. Yang kedua, jika dia itu khawatir meninggal, dikhawatir ajalnya segera tiba, ya, karena kekhawatiran ajalnya segera tiba, maka dia boleh tayamum untuk mensucikan dirinya, gitu kan? Nah, jadi tentu saja orang yang nanti ini juga karena kita manusia ya hanya memiliki kekhawatiran saja, bukan mengetahui ajal tiba, ya, begitu. Nah, yang ketiga, jika ia khawatir kehausan sementara air yang dimilikinya itu tidak cukup untuk mandi, begitu ya. Kalau kemudian air yang dibawanya, air yang dimilikinya hanya cukup untuk minum, jadi kalau dipakai mandi itu nanti khawatir kehausannya tidak terpenuhi, tidak tertutupi rasa hausnya, maka dia boleh bertayamum. Nah ini, jadi jamaah sekalian, judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu menyangkut 3 keadaan ini bagi orang yang junub tadi, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, sekarang ada pertanyaan begini. Apakah seseorang yang sakit ringan, maksudnya orang yang junub, kemudian dia menderita sakit ringan, misal kita ambil penyakitnya penyakit flu lah, ya, penyakit flu yang ringan, atau mungkin penyakit ringan yang lainnya. Apakah orang yang junub itu boleh tayamum dengan penyakit yang ringan tadi? Begitu. Maka jawabannya berdasarkan hadis di atas dan maksudnya berdasarkan judul di atas, ya, judul di atas, maka kata sakit pada judul di atas itu tidak menunjukkan soal ringan atau tidaknya penyakit tadi. Ya, jadi kalimat sakit pada judul di atas, ini kalimat sakit ini, jamaah sekalian ini. Nah, al-marad di sini. Nah, begitu ya, tidak menunjukkan apakah sakit keras atau sakit yang ringan. Pendek kata, semua penyakit yang mengkhawatirkan dia untuk mandi, maka boleh dia bertayamum, begitu ya. Tidak dilihat dari sisi apakah penyakitnya ringan atau sedang atau penyakitnya berat, begitu. Maka dengan demikian pertanyaan tadi jamaah sekalian, jadi seorang yang junub tetapi dia menderita sakit yang ringan seperti flu di antaranya, ya, apakah boleh dia tayamum? Begitu. Ya silakan, boleh, dibolehkan, gitu. Jawabannya boleh, ya, jawabannya boleh. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang tergabung, ya. Kemudian tentu saja sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada dan adik-adik mahasiswa, mungkin ada pelajar yang Bapak cintai, ya. Nah, hadis di atas menunjukkan kebolehan kita bertayamum dalam keadaan membersihkan diri dari hadas besar junub tadi hanya karena sakit yang ringan tadi, gitu. Nah, kalau kita ambil kesimpulannya jamaah sekalian, ya, hadis di atas menjadi dalil yang menunjukkan bahwa boleh, ya, menunjukkan bahwa boleh
orang junub itu bertayamum untuk mensucikan dirinya kalau dia khawatir akan kematian. Nah, kematiannya apakah dia sakit atau yang lainnya boleh. Misal khawatir kematian kena udara dingin yang sangat. Begitu ya, udara dingin yang sangat, sehingga khawatir dengan udara yang dingin yang sangat itu menimbulkan adanya ajal atau kematian, sehingga dia boleh untuk bertayamum mensucikan dirinya dari junub tadi. Nah, jamaah sekalian, ini rasanya sesuatu yang janggal ya. Nah, karena kita hidup di negara tropis, gitu ya. Nah, negara tropis, kalaupun kita mandi wajib di tempat yang suhu udaranya rendah, ya, rendah atau tinggi, lupa ya. Kalau dingin itu termasuknya udara yang tinggi atau ini ya, pokoknya di tempat yang dingin, misal seperti di Lembang begitu ya, atau di tempat-tempat lainnya yang dingin. Nah, dengan mandi itu juga kita tidak terlampau khawatir akan kematian begitu kalau di kita ya. Tetapi di tempat lain hal ini menjadi sesuatu yang apa namanya, yang mengancam kedinginan itu begitu ya, termasuk di Arab ya, karena Arab juga ada musim dinginnya begitu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, boleh tayamum ya bagi orang yang junub, kemudian saat itu udaranya sangat dingin sehingga khawatir mencederai atau bahkan menimbulkan kematian bagi dia ya. Karena itu boleh bertayamum untuk mensucikan junubnya. Nah, yang kedua jamaah sekalian ya, hadis ini juga menunjukkan bolehnya kita atau bolehnya seorang yang junub yang mensucikan dirinya dengan tayamum, dibolehkan dia mengimami orang yang berwudu begitu. Jadi orang yang junub yang mensucikan dirinya dengan tayamum, boleh dia mengimami para mereka yang berwudu. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa tayamum, seseorang yang bersuci dengan tayamum dan seseorang yang bersuci dengan tayamum dan seseorang yang bersuci dengan wudu itu sama derajatnya, tidak beda begitu. Bahkan dibolehkan kalau dia memang seorang imam sholat, dia boleh mengimami sholat mereka yang sucinya dengan wudu begitu. Karena antara tayamum dan wudu sejajar derajatnya, tidak beda, itu sejajar gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, coba kita lihat nomor C. Nah, ini nomor C ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata dibolehkan adanya ijtihad. Jadi para sahabat boleh ijtihad, yang walaupun hasilnya itu disampaikan segera kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinyatakan apakah benar ijtihadnya atau salah. Kalau benar, kemudian akhirnya menjadi tuntunan syariat seperti yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Nah, ini kan ijtihad beliau nih. Jadi wa yuzkara dikatakan ya, anna Amr bin As, bahwa Amr bin As itu suatu malam yang dingin itu dia junub, kemudian dia hanya bersandar, belum bersandar kepada tuntunan Nabi ya, dia hanya bersandar kepada ayat surat An-Nisa ayat 29 tadi, dia kemudian bertayamum dan kemudian dia sholat, padahal sandarannya hanya ayat ini ya, tafsiran beliau begitu gitu ya, kata dalam hati beliau. Nah, ini ada ayat surat An-Nisa 29 ini. Ya, dia memahami
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Begitu ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Ya, ini surat An-Nisa 29. Nah, dan pendek kata dia berijtihad tuh, berijtihad ya. Nah, dengan ijtihadnya itu dia kemudian segera menyampaikan perbuatannya itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak mencelaknya. Nah, artinya jamaah sekalian, di zaman Nabi itu, ya, di zaman Nabi itu, nah di zaman Nabi itu para sahabat dibolehkan ijtihad, kemudian Nabi membenarkan atau menyalahkan, begitu ya nanti. Nah, kasus ini Nabi membenarkan dengan beliau tidak mencelaknya, dan akhirnya apa yang Nabi menetapkan tidak mencela perbuatan sahabat tadi, itu akhirnya menjadi tuntunan syar'i bahwa boleh seseorang itu karena kekhawatiran sesuatu yang mengancam dirinya, entah kematian, entah sakit begitu, akhirnya dia memilih untuk tayamum untuk mensucikan dirinya dari junub tadi. Nah, jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga ini kita sapa lagi sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, kemudian adik-adik mahasiswa atau pelajar yang Bapak cintai ya. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Nah, jadi pertanyaan pertama, boleh ya orang yang sakit ringan itu bertayamum mensucikan diri dari hadas besar, begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang permasalahannya apabila air itu sudah ada. Nah, tadi kan persoalannya airnya itu sudah ada, begitu. Atau kita kembangkan pertanyaan ini apabila kondisinya sudah normal, begitu. Jadi tadi kan sangat dingin, suasananya sangat dingin, gitu ya. Sehingga kalau kita mandi khawatir, ada kekhawatiran. Nah, begitu kan? Atau dia tidak punya air. Jikalau air itu dipakai untuk mandi, nah untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi seperti minum atau mungkin untuk masak, begitu. Kalau ibu-ibu untuk masak, begitu ya, tidak ada nih, begitu. Tetapi akhirnya dia memilih tayamum. Nah, kemudian keadaan itu normal kembali, begitu. Normal kembali artinya sudah tidak dingin lagi, begitu ya, sudah tidak dingin lagi, atau air sudah cukup tersedia kembali. Bagaimana kalau hal itu terjadi kepada orang yang bertayamum tadi? Apakah dia harus mengulang semua itu dan dia mandi, begitu ya? Nah, jawabannya jamaah sekalian, ya. Jawabannya ya. Ya, dia harus mandi. Begitu ya. Dia harus mandi karena tayamum itu hanya bisa menghapus hadas besar tadi selama kondisi-kondisi tadi belum normal, selama air tidak tersedia, begitu ya. Nah, itu boleh jadi kondisi tayamumnya hanya bersifat menghapus hadas selama kondisi itu tidak normal, begitu. Nah, kalau kondisi sudah normal, ya air sudah ada, maka dia harus mandi, begitu. Nah, itu jamaah sekalian bahasan kita hari ini, ya. Jadi kita kesimpulannya tayamum, nah dibolehkan selama kondisi masih belum normal. Kalau sudah normal, maka kita harus mandi. Begitu. Demikian
bahasan kita hari ini. Silakan siapa nih? Asep, Bapak lupa Asep ya? Saya Bapak Ega. Siapa namanya? Bapak lupa. Ega, Pak. Oh, Ega. Ya, yeah. Mohon maaf Bapak lupa Ega, silakan. Iya, Pak. Baik, alhamdulillahirabbil sesi kedua, sesi pematerian ini telah selesai dilaksanakan. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya Pak kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang telah memberikan pematerian ini dengan sangat luar biasa lengkapnya dan juga tadi disertai dengan kesimpulannya. Semoga menjadi amal kebaikan umumnya bagi kita semua, khususnya menjadi amal kebaikan dan amal jariah bagi Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Amin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya menginjak ke sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan dan ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand. Dan kepada hadirin yang menyimak melalui TV UPI Digital di YouTube, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik Bapak. Di sini sudah ada Kang Faisal Faza dari guru SMP PGII 2 yang akan bertanya kepada Kang Faisal. Saya persilakan. Ya, terima kasih Kang Ega Nasrin. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai Elan Sumarna yang telah memberikan materinya yang begitu luar biasa sehingga mungkin kita dari antara kita semua yang tidak tahu menjadi tahu. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini menjadi amal kebaikan dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pak Kiai, sebelumnya saya ingin bertanya. Tadi sebetulnya sudah dijawab juga sama Pak Kiai mengenai bab tayamum yang dimana apabila seseorang berjunub tetapi tayamum apabila ada air lagi itu diwajibkan mandi kembali. Nah mungkin ini sudah dijawab sama Pak Kiai dan jawabannya harus mandi. Saya ingin bertanya mengenai bab yang dimana ada hadis Rasul yang dimana berbunyi man ghasala mayatan falyagtasil. Apabila kita telah memandikan jenazah, di situ kita diwajibkan mandi juga. Nah ini mungkin hadis ini saya belum begitu tuntas membaca keterangan dari man ghasala mayatan falyagtasil. Bagaimana Pak Ustadz kedudukan dari hadis tersebut yang dimana di seseorang yang telah memandikan jenazah diwajibkan mandi kembali. Mungkin itu saja Pak Ustadz yang saya tanyakan kepada Pak Kiai Elan. Mudah-mudahan memberikan keterangan juga karena saya belum sempat tuntas membaca keterangan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja. Baik Bapak, mungkin dikembalikan kepada Bapak, Pak. Ya. Bagaimana Pak? Apakah langsung saja Pak? Mungkin langsung aja supaya tidak lupa. Ya. Baik Bapak, mangga Pak. Ya. Terima kasih nih Pak Faisal yang terus menyimak. Jazakallah khairan ya Pak Faisal. Nih, temannya Bu Tati ya, kalau tak salah ya. Iya, alhamdulillah. Ya, tetapi juga ada mungkin ya. Baik. Jamaah yang Allah muliakan, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Guru, Pak Faisal, yang memanjangkan pembahasan kita tentang hadis yang menyatakan bahwa adakah kewajiban mandi wajib setelah kita memandikan mayat. Nah, hadisnya memang ada, namun kalau dibahas nanti menghabiskan waktu dan insya Allah ada bahasan pada sesi tertentu nanti insya Allah akan kita bahas secara detail pada saatnya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, jadi para ulama sepakat mensunahkan. Para ulama mensunahkan, ya. Jadi hukumnya sunnah. Mandub, kalau bahasa fikihnya mandub atau sunnah bagi kita yang memandikan jenazah atau kita yang pergi ke makam untuk
mengantar mayat ke makam, begitu. Mengantar mayat ke makam, atau kita yang bukan menyolatkan, kita yang memandikan mayat itu untuk mandi junub, mandi wajib, begitu. Itu disunahkan. Nah, itu Pak Faisal, alhamdulillah ya. Jadi memang supaya apa? Supaya segar kembali. Karena memang ketika kita memandikan jenazah, ketika kita mengantar mayat ke makam, begitu, itu ada kondisi-kondisi tertentu yang dengan mandi wajib itu kita menjadi segar kembali. Begitu. Makanya disunahkan, ya. Tetapi tidak sampai kepada wajib, gitu. Insya Allah hadisnya akan secara detail kita bahas pada bab yang lain. Nah, kebetulan pada bab tentang mandi wajib itu tidak ditemukan hadis soal itu, tetapi akan ditemukan pada bahasan yang lain. Nah, jamaah sekalian, untuk diketahui bahasan tentang mandi wajib itu sudah selesai sebenarnya, begitu, sudah selesai kita bahas. Kita akan masuk minggu depan pada bahasan tentang haid. Ya, bahasan tentang haid. Namun ini jamaah sekalian, walaupun kita membahas tentang haid, tidak berarti bahasannya hanya terpaku pada muslimah saja, karena suatu hadis itu akan berbicara hal-hal lain, begitu. Oleh karena itu, mungkin judul yang akan kita usung nanti tidak terpaku pada masalah haid, tetapi sampaikan juga hal-hal lain yang terkandung dalam hadis tadi, begitu. Baik, itu Pak Faisal, terima kasih atas bahasannya. Insya Allah kita jadi lebih paham soal ini, begitu. Ya, silakan Ega. Baik Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Faisal. Selanjutnya mungkin dikembalikan terlebih dahulu kepada Pak Faisal Faza. Apakah sudah terjawab Bapak? Apakah atau seperti apa? Ya, terima kasih Pak Kiai. Jawabannya sudah terjawab ya. Mungkin kadang saya suka bingung karena maaf sekali saya bukan ria, karena saya sering memandikan jenazah. Kan di saat memandikan jenazah itu kan mengkafani lalu menyolatkan. Nah, saya kadang suka riskan apabila hendak menyolatkan, kan itu harus dalam keadaan suci. Saya gitu pernah mendengar hadis ini, man ghussala mayatan falyagtasil, apabila sudah memandikan jenazah harus mandi. Saya agak riskan, sedangkan di situ kan harus mandi katanya gitu. Nah, alhamdulillah juga disunahkan Pak Guru ya, Pak Faisal. Ya, kalau sudah mendapatkan jawaban dari Pak Kiai mengenai tentang memandikan jenazah dan harus mandi juga dan jawabannya disunahkan, ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau kata bahasa Sundanya sudah regreg gitu kalau apabila ada tindakan-tindakan lagi. Mungkin terima kasih Pak Kiai sudah Pak Guru ya. Mungkin ada Pak Guru yang lain yang bersama Pak Faisal di sana? Ada, mungkin lagi keluar Pak. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Kiai, Kang Ega, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Kang Faisal yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya dibuka, masih berada di sesi diskusi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman Akang Teteh, Bapak Ibu dan para hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan atau masih memiliki kebingungan tentang materi ini, silakan bisa langsung tanyakan saja dengan raise hand, ataupun yang menyimak melalui TV UPI Digital, silakan bisa memberikan atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom, kolom chat YouTube, maaf. Baik, mungkin sambil menunggu yang lain juga, Bapak kebetulan ini ada yang mengirimkan melalui DM Zoom, tapi sepertinya ini sudah dibahas di kajian kemarin-kemarin, Bapak, apakah dibacakan? Ya. Baik, Bapak. Ini identitasnya tidak ingin disebutkan, Pak. Jadi pertanyaannya itu, jika seseorang ketika bangun tidur mendapati celananya basah karena air mani, tetapi tidak disertai dengan mimpi basah, Pak, apakah ia wajib untuk mandi junub? Seperti itu, Bapak, pertanyaannya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali, jamaah sekalian. Jadi
bertanya itu berpahala. Jangan melihat pada sisi oh ini pertanyaan ini terasa biasa-biasa, atau bahkan pertanyaan ini kok mengulang materi yang sudah kita bahas. Nah, jamaah sekalian, justru yang namanya ilmu itu harus diulang-ulang. Begitu, ilmu itu harus diulang-ulang. Karena itu sangat bagus pertanyaan itu mengulang dari apa yang sudah kita bahas, gitu. Jadi sangat bagus dan tentu sangat berpahala, gitu. Jadi tidak usah merasa ragu atau merasa sungkan gara-gara persoalannya dirasa kurang perasaannya tidak bermutu begitu. Padahal semua pertanyaan itu sangat bermutu dan berpahala karena memang memantik menjebatani atau memfasilitasi semua kita untuk mengulang kembali atau untuk menambah wawasan kembali apa yang kita sebelumnya kurang paham begitu. Nah, jamaah sekalian, ini ada pengulangan materi, alhamdulillah ya, dari saudara kita yang bertanya tadi soal, jadi lupa nih Kang Ega, lupa. Intinya apa tuh? Ya baik Bapak. Jadi intinya tuh apabila kita bangun tidur ya Pak, mendapati celana kita itu basah karena air mani itu. Ya, baik. Ya. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus berusaha mengidentifikasi dulu apakah itu mani atau itu wadi atau dia malzi. Nah, 3 hal tadi ya. 3 hal tadi yang jadi ketika kita bangun tidur padahal kita tidak mimpi basah, tidak apa begitu, tapi tiba-tiba celana basah. Tentu saja dari kemaluan kita ya. Celana basah dari kemaluan kita. Nah, hal yang harus kita lakukan langkah pertama, kita harus mengidentifikasi apa itu mani atau itu malzi atau itu adalah wadi. Nah, seperti yang sudah kita bahas, kalau mani itu pada laki-laki itu memancar, gitu memancar, ya memancar dan deras, gitu memancar dan deras. Tetapi kalau itu pada perempuan itu hanya melimpah saja, sifatnya hanya melimpah saja dan deras, jumlahnya banyak, begitu ya, jumlahnya banyak begitu. Kalau pada perempuan. Nah, kemudian dan tentu saja diawali dengan syahwat. Kalau mani diawali dengan syahwat, begitu. Kalau itu maldi dengan mani sama, diawali dengan syahwat, gitu ya, diawali dengan syahwat. Tetapi kalau mani itu hanya rangsangan awal sifatnya, hanya rangsangan awal sifatnya ya, hanya rangsangan awal. Nah, kalau mani lebih dari rangsangan awal. Lebih dari rangsangan awal, entah mimpi basah, entah kalau suami istri ya sudah sudah bertemu 2 hitam, begitu istilahnya kalau dalam hadis 2 hitam gitu ya. Nah, begitu. Kalau para bujangan ya mimpi basah atau lebih dari itu, maksudnya ya lebih dari sebatas rangsangan awal gitu ya. Nah, itu mani. Tetapi kalau rangsangan awal hanya pembukaan istilahnya. Mohon maaf nih agak ini karena ini harus jelas. Jadi maldi itu hanya bersifat pembukaan. Begitu dari rangsangan awal tadi pembukaan, kemudian keluarlah cairan yang tidak begitu banyak, hanya membasahi sedikit saja, ya, begitu. Nah, jadi 2 hal tadi jamaah sekalian, baik mani ataupun maldi itu terkait dengan syahwat, begitu. Nah, tetapi kalau wadi itu karena situasi dan kondisi. Jadi karena dia terlalu lelah, karena dia kecapean, karena dia situasi yang dingin, begitu itu wadi, begitu.
ya. Sama semuanya basah. Semuanya basah. Tetapi yang mani lebih banyak basahnya. Kalau wadi dan mani itu hanya terasa membasahi sekitar kemaluan kita saja, begitu. Nah, jadi harus diidentifikasi dulu. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, jadi kalau kemudian dia tidak mimpi basah, gitu ya, tidak ada rangsangan syahwat sebelumnya, tidak nonton itu, tidak nonton ini, begitu ya. Nah, sebelum tidur dia tidak nonton apa-apa. Jadi memorinya tidak terkait dengan syahwat, begitu. Memorinya tidak terkait dengan syahwat. Dia tertidur, tiba-tiba basah, mendapati kemaluan yang basah, itu lebih ke arah wadi. Lebih ke arah wadi, gitu ya. Nah, karena itu tinggal diciprat saja kainnya dan dia wudu saja, tidak usah mandi. Begitu. Itu Kang Ega. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Dr. Elan Sumarna yang telah menjelaskan terkait dengan materi ini. Dan kata pematerinya, Alhamdulillah sudah terjawab Bapak. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dikarenakan pukul 16.58, Bapak, 2 menit lagi menuju pukul 17. Apakah dibuka sesi berikutnya, Pak? Silakan kalau ada. Ya. Ya, baik kepada rekan-rekan para hadirin, Akang Teteh, Ibu Bapak, dan teman-teman semuanya, silakan apabila ada yang memiliki pertanyaan atau masih ada kebingungan terkait dengan pematerian yang tadi telah disampaikan ataupun kebingungan yang lainnya, mungkin ya bisa disampaikan atau melalui raise hand, silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, sambil nunggu mungkin Kang Ega, barangkali ini karena sudah diulang-ulang, alhamdulillah ya, semoga menjadi semakin baik pemahaman kita. Terlebih ya Mas kalian secara formal sore ini kita sudah menuntaskan bab tentang mandi wajib, begitu. Insya Allah minggu depan kita masuk pada masalah haid. Namun seperti yang sudah disampaikan, kalaupun kita berbicara khusus tentang muslimah masalah haid, satu hadis itu juga berbicara hal-hal lainnya, begitu. Nah oleh karena itu, atau bahkan mungkin supaya tidak terlampau, karena ini harus dilewati, karena ini bab ini harus dilewati, bab tentang haid ini harus dilewati, ya. Boleh jadi nanti supaya tidak membosankan, kita akan ngambil beberapa hadis di kitab lain, maksudnya di bab lain, untuk menyela bahasan kita, begitu. Seperti hal yang serupa hari ini, gitu ya. Atau mungkin juga jamaah juga bisa untuk menyampaikan bahasan-bahasannya dalam bentuk pertanyaan, bab-bab baik yang terkait ataupun tidak terkait juga, kita tidak kaku. Kita akan membahas semua hal, karena apabila disimpan mungkin bisa jadi lupa, begitu, bisa jadi lupa. Karena itu dalam percaturan ke depan, bahasan itu bisa kita kembangkan lebih jauh, sejauh yang kita bisa, begitu. Nah itu walaupun memang patokan-patokannya berupa bab-bab ini tetap kita lalui, begitu. Nah jadi jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita telah membahas tentang orang junub yang sakit, atau tertimpa sakit, atau kekhawatiran ajalnya tiba, begitu, atau air yang tersedia hanya cukup untuk minum, untuk masak, begitu. Nah ini kan membahas batasan-batasan yang minimal ya. Saya kira di kita ini, kalau di Arab hal ini betul terjadi. Kalau di Arab, di tempat yang airnya terbatas. Namun demikian di Arab hari ini juga air sudah sangat melimpah, tidak seperti pada zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah air memang sangat terbatas, gitu.
sangat terbatas, tetapi subhanallah Rasul memperlakukan air itu cukup bisa melakukan berbagai hal. Ya, tidak cukup bisa melakukan berbagai hal seperti yang kita lakukan hari ini di tempat yang air itu memenuhi, begitu. Ya, itu ya. Itu yang kita sangat kagum terhadap diri Rasulullah SAW. Dengan air yang terbatas bisa maksimal melakukan ibadah, baik pada sisi toharohnya ataupun pada sisi keperluan yang lainnya, begitu. Nah, apalah kita hari ini dengan air yang melimpah, begitu, maka jangan sampai ibadah kita pun juga tidak seperti Rasulullah, ya, terlebih pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, ya. Karena di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, sungguh kita difasilitasi oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah semaksimal yang kita bisa. Demikian Kang Ega, karena waktunya sudah ya, dan mungkin karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Tetapi seandainya ada setelah kita tutup nanti ada jamaah terbetik ada pertanyaan-pertanyaan, ya bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Tinggal dicatat, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan Kang Ega. Ya baik Bapak. Dikarenakan sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan dilihat dari kolom chat YouTube juga tidak ada pertanyaan ya Pak. Dan juga dilihat dari waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.03. Mungkin sesi ketiga ini kita tutup saja dan dilanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi doa bersama Pak. Kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dipersilakan Pak untuk memimpin doa pada sore hari ini. Ya, baik. Terima kasih Kang Ega. Jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf tadi agak terkendala masuk, jadi ada sedikit kendala sehingga agak sulit masuk tadi ketika terlambat. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini jamaah sekalian dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Rabbana Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zidna ilman wasi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara demi acara pada kegiatan kajian sore hari ini telah selesai dilaksanakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG kepada Akang Teteh, Ibu Bapak, dan para hadirin sekalian yang barangkali masih baru terpikirkan akan bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Dan kepada Akang Teteh yang ingin bergabung ke grup WhatsApp, grup kajian, silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di pamflet seperti itu. Adapun di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG dan juga kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada kesempatan kajian sore hari ini. Juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekeliruan selama saya memimpin acara kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini. Baiklah, kita tutup saja acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama.